Jawablah. Waalaikumsalam. Jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Ya. Nah, sepertinya kurang semangat nih. Ibu beri semangat dulu ya. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Oi, 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 oi. Silakan berdiri lagi, ayo. Silakan berdiri. Nah, di sini ibu akan ngasih kalian tarian sekaligus nanti biar badannya bergerak ya, karena pagi hari ini tidak ada materi olahraga, jadi kita semuanya akan bergerak untuk kebugaran fisik dan juga kesiapan kalian menerima pembelajaran. Di sini pertama-tama silakan diperhatikan ibu dulu ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan berputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo. Jadi kalian harus ngikut apa kata ibu nanti ya. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo satu kali lagi. Tangan diputar-putar, pegang tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sudah semangat ya? Ayo silakan duduk kembali. Nah, di sini kalian kemarin sudah belajar apa saja ya pada pertemuan sebelumnya? Ayo, sudah belajar apa saja? Bunga ya, sepertinya bagian-bagian bunga. Kalian sudah belajar tentang bagian-bagian bunga itu termasuk jenis bagian dari tumbuhan. Nah, tumbuhan itu termasuk bagian dari sumber daya alam. Kita nanti akan belajar tentang teks visual, terus perubahan bentuk energi dari energi gerak, dari energi panas menuju energi gerak, kemudian belajar tentang macam-macam sumber daya alam. Jadi untuk pertama-tama silakan dilihat di buku kalian masing-masing itu ada mengamati teks visual ya, silakan diamati. Nah, ini. Nah, teks visual di situ apa saja gagasan pokok dari pertama-tama kalian tuliskan dulu apa saja yang ada pada gambar tersebut. Nah, ini ada 5 jawaban yang misalnya kalian nanti tidak muat bisa tambahkan lagi ya. Nah, sudah tahu halaman berapa? Sudah. Ya, ayo silakan ditulis apa saja yang kalian lihat dari gambar tersebut. Yuk. Sudah ya. Sekarang ada pertanyaan di sini. Bagaimana kita menentukan gagasan pokok dari teks ini, teks visual ini? Jadi, apa saja yang kalian tulis itu? Misalnya, yang pertama, matahari sebagai sumber energi utama di bumi. Kemudian ada lagi, ayah sedang berolahraga. Nah, kemudian yang ketiga, ada anak kecil yang dijemur di bawah sinar matahari pagi, atau biasanya di sini namanya apa? Dijemur itu ya, anak bayi. Nah, terus ada lagi ibu sedang menjemur pakaian, ya menjemur baju. Nah, di sini bagaimana caranya kita menentukan gagasan pokok? Nah,
kita juga akan belajar tentang gagasan pokok dari suatu teks visual. Teks visual itu adalah teks yang dimana kita dengan melihat ini bisa paham apa maksud dari gambar tersebut ya. Terus gagasan pokok kira-kira di sini apa gagasan pokoknya? Ayo coba dibaca Dila. Gagasan pokoknya apa itu? Cari jawaban. Matahari sebagai sumber energi utama di bumi. Ya, matahari sebagai sumber utama di bumi. Ya, ini salah satu contoh matahari sebagai sumber energi utama di bumi. Nah, ini termasuk gagasan pokok dari teks visual ini. Ya, sudah paham? Sudah. Nah, nanti tugas kalian silakan dikerjakan ya untuk teks visual selanjutnya. Ya, terus Ibu ingin kalian melakukan percobaan di mana itu merupakan salah satu perubahan bentuk energi. Yang tadi ada energi matahari sebagai sumber utama di bumi ya, sumber energi utama di bumi. Nah, sumber utama di bumi ternyata matahari itu bisa diubah menjadi sumber energi lain. Salah satu contohnya apa? Matahari nanti bisa diubah menjadi energi apa? Listrik. Terus apa lagi? Ya, yang rata-rata listrik ya. Karena kalau panel surya itu bisa dipakai untuk menyalakan lampu. Apalagi? Menyalakan apa lagi? Kulkas. Terus apa ini yang ada di atas kalian? Kipas, ya kipas. Nah, itu merupakan sumber awalnya dari Matahari. iya, matahari, betul sekali. Terus gini, kalau kipas otomatis tidak langsung dari energi matahari berubah menjadi energi angin, tapi dari matahari berubah ke listrik dulu, baru listrik berubah ke gerak. Jadinya nanti jadi energi angin. Ya, jadi bisa untuk kipas kalian, tidak kegerahan waktu di rumah, gitu ya. Terus bagaimana cara membuktikan perubahan energi itu benar-benar ada? Nah, kita akan belajar cara sederhananya. Cara sederhananya adalah melakukan percobaan seperti yang ada di buku, yaitu sini. Sini, buku di sini. Nah, kita jaga jarak ya. Di sini Ibu ingin Sela yang memgunting untuk percobaan kali ini. Sini. Nah, silakan digunting seperti ini, seperti yang Ibu buat tadi. Seperti ini aja Sela. Terus ini Bu kasih satu-satu. Nah. Nah, sudah ya, silakan diambil satu-satu. Tengahnya nanti dikasih tali. Ditali, bisa nalinya. Bisa, ini. Sudah Dila? Nyalakan. Ya, ayo satu-satu praktek. Sela dulu Sela. Saya muter ya. Yuk, nampak. Nah, seperti ini ya. Yuk. Bagus nih. Yuk, Dila. Untuk bawah Dila. Nah, sudah bisa dilihat?
ya kan? Nah, sebenarnya nanti ketika kalian menggunting juga itu yang rapi, maksudnya biar bisa muter bagus ya. Nah, nanti bisa diperbaiki lagi untuk masalah kertas melingkarnya ya, nanti biar bisa melingkar seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu perubahan bentuk energi apa ke apa? Energi panas menjadi energi angin. ya, betul, betul, energi gerak. Nah, nanti kalau sudah gini, kalian kan sudah tahu langkah-langkahnya yang sesuai dengan LKPD lembar kerja beserta didik kalian yang tadi Ibu kasih. Nah, setelah itu nanti silakan ditulis langkah-langkah percobaan kalian. Terus langkah-langkahnya, terus hasil percobaan ini tadi. Hasilnya tadi kan bisa apa? Bisa? Ya, bisa berputar. Nanti ditulis di buku ya, di buku LKPD-nya ya. Ya, bisa. Dimatikan dulu. Yuk, sampai yang mematikan. Ya. Nah, sudah. Di sini kita sudah belajar dua ya. Tadi tentang teks visual, yang kedua tentang perubahan bentuk energi. Sini sepertinya sudah loyo semuanya. Ayo, kakak. Ayo, ibu kasih semangat pagi lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, semangat pagi. Oi, 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 oi. Nah, tadi kita juga belajar tentang perubahan bentuk energi dari energi listrik menuju angin. Ibu punya tepuk lagi, tepuk angin. Ya, satu lagi, tepuk angin. Ya, silakan dibuka terlebih dahulu ensiklopedianya kalian. Ayo di buku ensiklopedianya. Nih, ini tentang sumber daya alam. Ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Ayo silakan dibaca yang mau. Siapa yang mau? Oh, Mila. Mila. Pengertian sumber daya alam adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup manusia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Ya, contohnya sumber daya alam apa? Ayo, ini tidak bisa digolongkan, semuanya disebutkan saja. Ayo, pertama apa? Contoh sumber daya alam yang ada di sekitar kalian, nggak apa-apa. Ayo. Ya, pohon. Apa lagi? Sapi. Ya, terus. Kambing. Oh ya, apa lagi? Kucing. Ya, apa lagi? Kerbau. Ya, kupu, terus. Udah, burung ya. Itu termasuk apa saja yang kalian sebutkan? Tumbuh-tumbuhan, terus hewan ya. Tapi tadi yang kucing itu tidak bisa ketika kita manfaatkan untuk makan. Jadi kalau kucing bisa dipelihara ya, bisa diternakkan seperti itu. Kalau kambing, sapi bisa kita makan. Kalau tumbuhan juga, tapi ada sebagian tumbuhan yang tidak bisa dimakan juga, seperti beracun ya. Kadang ada yang seperti itu. Jamur kalau beracun kan nggak bisa juga dimakan. Tapi kalau jagung itu, jagung jamur biasa, jamur tiram dan jamur sebagainya dan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan, ya silakan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kesejahteraan manusia. Jadi semuanya itu yang dinamakan sumber daya alam. Terus macam-macam sumber daya alam yang sudah kalian baca tadi, ada berapa macam sumber daya alam? Ada dua, ya apa? Satu, sumber daya alam yang dapat diperbarui. ya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, di sini sepertinya sudah paham semuanya. Jadi tadi ibu menyuruh kalian untuk membaca senyap itu sudah berhasil. Nah, contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu apa saja? Di sini ibu mempunyai media pembelajaran. Nah, media pembelajarannya itu namanya apa? Bisa dibaca bersama-sama? Bisa. Apa? Biberdam. Nah, ini media ini merupakan singkatan dari biang lala sumber daya alam.
Diberdam. Namanya medianya apa? Diberdam. Ini namanya media pembelajaran karena sebagai alat bantu untuk kalian menerima informasi dari ibu ya. Di sini medianya berarti berkaitan tentang sumber daya alam. Nah, di sini sekaligus evaluasi pembelajaran kalian ketika sudah membaca buku. Jadi yang pertama, cara dari penggunaan media ini adalah kalian harus memutar terlebih dahulu biang lala ini. 1 kali saja. Setelah itu, ini ada alat petunjuk atau panah. Arah panah ini ketika berhenti di sini, otomatis yang ditunjuk ini warna hijau. Jadi kalian harus mengambil apa sih yang ada di dalam biang lala ini. Nah, diambil, dibuka. Nah, seperti contoh ini. Wah, ada gambarnya. Apa ini? Emas. Emas termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Iya, termasuk barang tambang ya. Jadi susah untuk ketika ingin mencari stok baru. Jadi harus menggali dengan waktu yang lama juga. Nah, ini nanti kalian harus menentukan analisis. Ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi dimasukkan ke dalam kotak ini. Nah, sudah ada, bisa dilihat semuanya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ini tadi emas masuk sini ya. Nah, di situ. Kemudian setelah itu akan ibu koreksi apakah yang kalian masukkan itu benar atau salah. Ya, kita koreksi bersama-sama juga. Jadi setelah ini, ayo satu-satu maju ke depan, mulai dari Nafa terlebih dahulu. Sudah paham kan caranya? Ya. Ya, silakan. Kurang keras, kurang banter Nafa. Ada yang jatuh. Bisa. Nah, apa ya? Wah, dapat apa Nafa? Iya, berlian ya. Berlian termasuk apa? Sumber daya alam. Yuk kita lihat. Nafa masukkan kemana ya? Iya, kira-kira berlian itu katanya Nafa itu masuk ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Benar atau salah? Benar. Nafa. Ayo, selanjutnya Dila. Ada yang jatuh. Nah, apa itu Naf? Apa itu dia? Belerang, iya. Iya, belerang itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ayo, Dila. Ya, betul atau salah? Benar. Kenapa belerang itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Karena susah. Mau ngambilnya juga itu baru ke kawah gunung. Jadi ngambilnya tuh lama sekali proses pembentukan dari belerang. Yang warna kuning-kuning bisa dipakai untuk sabun untuk gatal ya. Ayo selanjutnya, siapa dulu? Mila atau Sela? Mila ya, ayo Mila. Iya. Mesti ada yang jatuh ya. Yuk, berhenti di mana tuh? Tidak ada kosong, berarti tadi sudah diambil lagi. Oh. Kosong lagi ya? Yuk. Nah, apa itu, Mila?
Apa itu? Tumbuh-tumbuhan ya. Apa itu? Hutan. Hutan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau sumber daya yang tidak dapat diperbarui? Iya, betul atau salah ya kira-kira? Benar. Benar. Oh, benar. Ayo, Sela yang terakhir. Ayo Sela. Ini sudah banyak yang kosong karena sebelumnya sudah diambil oleh teman kalian ya. Jangan banter-banter juga tuh, gak jago. Kosong. Ayo lagi, Sela. Wow, jatuh ya Sel. Ah, ini ada. Sumbernya apa itu? Air. Air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Iya, betul apa salah? Betul atau betul? Ya, beri tepuk tangan untuk Sela. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sepertinya yang Ibu tugaskan untuk kalian tadi untuk membaca di buku sudah bisa dipahami semuanya ya? Ya, bisa terlihat dengan kalian mempraktekkannya di Biberdam ini. Jadi jawaban kalian benar semuanya ya, tapi tidak tahu nanti ketika menjawab soal di LKS. Jadi nanti setelah kalian mempelajari di buku dan juga melalui media ini, Ibu harapkan kalian juga belajar di rumah ya untuk mengerjakan PR nanti yang dikasih oleh Ibu ya. Di sini kalian sudah belajar tentang sumber daya alam, macam-macam sumber daya alam melalui media juga ya. Jadi hasil dari kalian tadi mendapatkan contoh sumber daya alam apa, kemudian digolongkan ke sumber daya alam dapat diperbarui atau sumber daya alam tidak dapat diperbarui yang tadi, itu silakan ditulis di buku kalian ya. Tadi dapat apa saja, biar nanti ada bekal untuk pulang ke rumah. Terus selanjutnya Ibu akan kasih tugas untuk dikerjakan di rumah untuk seluruh materi pada siang hari, pada pagi hari tadi sampai sekarang itu silakan dikerjakan halaman 12 ya. Jangan lupa juga kalau nanti kesulitan atau bagaimana, nanti bisa minta tolong untuk orang tua kalian ya untuk membantu mengerjakan PR. Terus di sini masih semangat ya untuk belajar terus. Meskipun di pandemi COVID-19 ini kita tetap harus jaga kesehatan dan juga tetap belajar di rumah. Masih semangat ya? Ayo sekarang ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo sebelum kita pulang kita sudah berdoa, kemudian Ibu tidak ingin kalian juga lupa dengan semangatnya. Jadi ayo kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Goodbye my friend, goodbye my friend. See you next time, see you next time. Let's go home together, let's go home together. Be careful, be careful. Ya, jadi hati-hati di jalan ya kalau pulang. Dari Ibu mungkin ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf ya, dimaafkan. Ya, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.